Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Arwana julusakum lam yakun murattab falan mana? Ratibu al-julus, buku dan buku tulis serta benda-benda yang di atas meja mungkin dirapikan kembali. Posisi duduknya ambillah enggak apa-apa seperti ini. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, mata kuliah hari ini adalah as-sarf. Dan sebelum kita memasuki dunia sharaf yang begitu, saya katakan mudah ya, agar membangun konsep dan mindset mudah. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit pengantar agar kita mengetahui status, posisi, dan orientasi, tugas pokok dan fungsi dari ilmu sharaf. Secara umum ilmu sharaf itu insya Allah mudah dan menjadi dasar bagi pembelajaran ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Sebagian orang mengatakan dengan nahwu dan sharaf kita bisa menggenggam bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena nahwu menjadi alat bagi kita untuk mengetahui posisi, status, dan tugas-tugas dari setiap kalimat dalam sebuah jumlah, setiap kata dalam sebuah kalimat. Dan sharaf menjadi senjata bagi kita untuk mengetahui makna dari setiap kata. Mengapa demikian? Memang nantinya kita akan menemukan kata di kamus. Namun seringkali di dalam kamus kita tidak bisa menemukan sebuah kata tanpa mengetahui asal usul dari kata tersebut. Oke, kita ulangi sekali lagi, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sarfu. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya sharaf itu adalah bagian dari ilmu dalam bahasa Arab. Dan sebelum kita membahas dan mendiskusikan tentang bahasa Arab, kita harus mengetahui tentang bahasa dan Arab. Bahasa dan Arab, baru kita gabungkan bahasa Arab. Sebelum itu, apa itu yang dinamakan dengan bahasa? Kita sebut dalam bahasa Arab al-lughah. Ma hiya al-lughah? Al-lughah. Mana yang arif? Siapa yang tahu apa itu bahasa? Definisi bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Atau dalam bahasa Arab pun juga boleh. Mungkin hafal dalam bahasa Arab. Cek 1, 2, 3. Yang tahu? Komunikasi. Yang lain? Lafaz. Oke, yang lain? Apa? Suara. Oke. Tidak apa-apa. Memang bahasa berkaitan dengan suara, komunikasi, lafaz. Lafaz tentunya dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesia nanti mana jadi sempit. Yang lainnya, teman-teman yang akhwat apa? Perubahan. Berbicara bahasa berarti kita berbicara perubahan. Ini kan sudah spesifik tentang sharaf ya. Memang di dalam definisi dari al-lughah itu dia alfaz, jamak dari lafdun ya. Alfazun yu'abbiru biha qaumun an adradhi. Alfaz itu apa yang keluar dari mulut dalam bentuk simbol. Apa yang keluar dari mulut dan memiliki makna. Harus memiliki makna. Kalau tidak memiliki makna bisa jadi bukan bahasa. Alfadzun yu'abbiru biha. Qaumun, sebuah kaum menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya dengan suara, itulah bahasa. Jadi kita definisikan alfadzun yu'abbiru biha qaumun an adradhi. Maksud dari agrad ini kan gharadun, artinya adalah
al-mujarradnya dulu baru kita bisa mencari. Kayak tadi al-matla, kita cari mim dari huruf mim kan, cari mim. Setelah ketemu mim, huruf to, cari nggak ada. Idzan al-munjid ghairu kamil. Bukan munjidnya yang ghairu kamil, kitanya yang ghairu kamil. Kitanya yang nggak lengkap karena kita tidak menarik ke dalam mujarradnya. Ya, dalam mujid, spesifik dalam mujid. Jadi nyarinya bukan dari mim tapi dari huruf to, kan seperti itu. Tapi hanya dalam mujid. Dalam kamus yang lain ada juga kamus yang tidak perlu kita ditarik ke mujarrad. Oke teman-teman, sampai di sini bisa pahami ya. Perubahan kata seringkali kita sebut as-sarfu dengan at-taghyir. At-taghyir atau perubahan kata. At-taghyir as-sarfu lughatan at-taghyir. Kalau secara bahasa ilmu sarf itu ilmu, ada yang masih apa? Ma huwa ilmu sarf? Ilmu sarf. Ma huwa ilmu sarf? Ilmun ilmun bi usulin. Nah, biasanya kan karena untuk mengetahui banyak kaidah, banyak qawaid, maka harus ada usul-usulnya, ada teori-teorinya gitu. Ilmun bi usulin, dan dengan usul itu, dengan kaidah itu, tuqrafu biha siyagul kalimat al-arabiyyah al-arabiyyah wa ahwaluha. Ilmun bi usulin tu'rafu biha siyagul. Di sini memang matan sorof adalah siyagul. Kita akan banyak sekali berbicara tentang siyagul. Tu'rafu biha siyagul kalimat al-arabiyyah wa ahwaluha. Tadi yang kita bicarakan kalau dalam sebuah jumlah mufidah untuk mengetahui posisi dan itunya tadi dengan i'rab atau an-nahwu. Tapi untuk mengetahui dia bentuknya apa atau sifatnya apa dengan secara umum teman-teman sekalian, inilah pengantar dari saya untuk memasuki dunia ilmu sorof, dan nanti kita akan menemukan banyak qaidah. Namun sebelum itu, agar pembelajaran sorof kita nanti lebih maksimal, lebih bermakna, dan teman-teman itu tahu ketika mempelajari sebuah kaidah itu, saya itu mempelajari ini buat apa, tujuannya itu apa. Nah, teman-teman silakan setelah ini diskusi, dibagi menjadi 4 kelompok ya. 2 baris ini kelompok 1, 2 baris kelompok 2, 2 baris ini kelompok 3, dan sisanya 3 baris kelompok 4. Silakan bikin negara gimana ya untuk melakukan diskusi. Silakan dipimpin oleh ketuanya masing-masing. Kelompok 1 Mbak Zahra. Kelompok 2 ketuanya Mbak Zeti. Kelompok 3 ketuanya Mas Agung. Kelompok 4 ketuanya Mas Aldi. Saya ingatkan sekali lagi, apa yang kita diskusikan? Yang kita diskusikan tadi berkaitan dengan bahasa Arab, sorof, dan yang paling penting adalah posisi dari sorof di depan bahasa Arab dan di depan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Barangkali sedikit banyak teman-teman bisa mendiskusikan tentang chat GPT yang sudah tenar dan kita semuanya tahu, sangat mudah mendapatkan info dari sana. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai pelaku bahasa Arab di depan aplikasi ini. Silahkan dimulai, saya beri waktu cukup 8 menit. Silahkan teman-teman sekalian. Berhadapan.
Ustaz. Oke, teman-teman sekalian, saya kira sudah cukup untuk diskusinya. Sekarang setiap kelompok agar menyampaikan hasil diskusinya di tempat saja, nggak apa-apa, nggak usah masuk ke depan. Menyampaikan hasil diskusinya secara singkat 5 menit aja, nggak usah lama-lama, gitu ya. Ya silakan, kita mulai dari kelompok siapa deh yang sudah siap nih? Aldi. Ini kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berdirinya saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, ilmu sorof adalah ilmu atau aturan atau tatanan bahasa yang diketahui oleh aturannya dalam bentuk bahasa Arab. Jadi, ilmu sorof di sini tuh bisa dikatakan bagian dari nahwu, tapi tapi aslinya itu berbeda dengan nahwu. Jika ilmu sorof itu lebih fokus ke perubahan atau pembentukan kata baru, baik pengurangan atau penambahannya, atau bisa disebut juga dengan taghyir. Sedangkan ilmu nahwu itu lebih ke penambahan di akhir kata. Kalau ilmu sorof itu seperti yang kayak Ustaz jelaskan tadi, seperti dahaba tolibun ilal fasli. Jadi di tolibunnya itu ada ilmu sorofnya, berasal dari fi'il madi tolaba, yang artinya meminta gitu. Maksud dari tolibun itu penuntut ilmu. Jadi ilmu sorof di sini lebih dikenal dengan ilmu tasrif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menjelaskan tentang diskusi yang kami selesaikan. Yang pertama tentang urgensi tentang ilmu sorof. Bahwasanya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena sebagian dari agama kalian. Yang kedua, bahwasanya dengan ilmu sorof kita bisa mempelajari mufradat Arab dengan cepat dan bisa memahami perubahan kata dalam bahasa Arab. Dan kata bahasa ini juga telah disebutkan ilmu sorof itu tasrif. Dan ilmu nahwu itu hanya perubahan di akhir kalimat atau akhir kata. Kalau ilmu sorof itu hanya perubahan katanya doang. Jadi dari dahaba bisa menjadi yadhabu, bisa menjadi dahabu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hasil diskusi kami, yang dimana yang kami tangkap dari penjelasan bapaknya tadi, disuruh berdiskusi tentang bagaimana posisi kita sebagai orang yang mempelajari bahasa Arab menghadapi perkembangnya teknologi yang sudah maju seperti adanya ChatGPT, Google Translate dan sebagainya. Itu bagaimana kita menghadapi teknologi yang sudah berkembang, dan kita pentingnya belajar bahasa Arab langsung dengan gurunya. Jadi menurut kami adanya teknologi tidak bisa kita jadikan sebagai patokan, karena kita jika berpatokan sama teknologi yang sudah ada, kita tidak bisa leluasa untuk berbicara. Kita tidak bisa benar-benar paham apa yang sudah disampaikan. Kita hanya paham tentang gambarannya saja, tidak tahu bagaimana contohnya yang sebenarnya. Kita hanya paham benar-benar gambarannya saja. Beda dengan kalau kita misalkan belajar langsung dengan dosennya, face to face sama dosennya, kita tidak leluasa untuk berbicara dan benar-benar insya Allah paham sama apa yang sudah disampaikan oleh dosennya. Jadi adanya media teknologi tidak bisa dijadikan sebagai patokan, melainkan kita bisa jadikan sebagai bahan referensi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini setelah kami diskusi itu yang tentang pentingnya belajar bahasa Arab dengan sorof. Jadi terkadang ilmu nahwu dan ilmu sorof itu
sering dianggap sama padahal dia terpisah. Kalau ilmu nahu membahas susunan dan kondisi kalimat. Kalau ilmu sorof membahas perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ilmu nahu itu lebih fokus untuk di perubahan kata. Misal seperti jalasa yajlisu. Nah, di situ yang dibahas di sorof itu. Mungkin sekian, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa menghadap ke depan lagi ya. Bisa. Oke, baik. Terima kasih atas diskusi dan pemaparannya. Saya yakin teman-teman semuanya sudah mengetahui, memahami tentang urgensi posisi dari ilmu sorof yang akan kita pelajari satu semester ini. Saya ingatkan sekali lagi, meskipun teman-teman sekalian sudah pernah belajar sebelumnya, entah di pondok, di sekolah, atau di manapun itu, saya katakan sorof yang akan kita pelajari satu semester ini itu posisinya adalah refreshment. Karena seringkali kita dulu sudah mempelajari, meskipun nggak bisa, sekarang lupa. Itulah manusia, gitu kan ya. Manusia, apa-apa yang dilupakannya. Gitu. Jadi seringkali kita melupakan, maka di mata kuliah kita sorof satu semester ini 14 pertemuan kita akan refreshment, mengulang lagi seperti itu. Dan juga dan ini ya, lebih ke high order thinking skill, tidak hanya sekedar mengetahui kaidah contoh. Nah dulu kan kita dibuat seperti ini ya, kaidah hafal contoh selesai, tidak, namun kita bisa kembangkan. Setelah kita belajar ini tuh kemudian untuk apa kegunaan fungsinya, karena kita sedang akan menghadapi era PUCA, bukan volatile uncertainty, complexity, dan ambiguity yang 4 ya. Kemudian juga teman-teman sekalian ini kan sedang di era quarter life crisis, pernah dengar ya? Quarter life crisis, QQL crisis, itu banyak sekali riset tentang itu. Anda kita diskusikan bersama. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita beri dengan hamdalah.